Ini Rick. Dia tak ingin syuting, namun Anda menekan play lagi. Karena Anda, dia saya kirim ke gua dalam, lembab, gelap tak berujung. Diberi beberapa jam dengan lampu menyala. Menata barang, meraba dinding, pasang tali tenda ke gudang, / toilet. Pasang tanda dan labeli makanan. Sikat gigi ditempel velcro. Termos di sudut agar tak tumpah. Rick bergerak langkah demi langkah, ucapkan tiap gerakan, susun rute. Dia tersenyum seperti mau berkemah. Padahal, dia belum tahu apa yang menantinya. Lampu mati total. Gelap gulita tak terlihat jari. Rick sendirian, hanya kamera saya yang bisa melihat. Ia melangkah hati-hati, mengandalkan ingatan, lalu terbentur langit-langit rendah. Rick meraba tali, dinding, dan semua yang dikenalnya. Ia menemukan botol penghangat, membuat teh, tapi tumpah separuhnya. Rick membersihkan lantai, mencari makan, lalu makan malam berdasarkan ingatan. Ia tidur di kantung tidur, mendengarkan suara, mencoba menebak, malamkah ini, atau tubuhnya lelah. Begitulah hari pertama berlalu. Hari kedua, Rick beradaptasi rutin. Bangun tanpa jam, olahraga buta, menghitung keras agar tak keliru, dan hafal letak makanan. Untuk atasi bosan, ia bicara sendiri dan rekam jurnal audio. Rick menandai hari dengan simpul tali, masih yakin bisa menghitungnya. Gerakannya kini lebih presisi, tak lagi menjatuhkan piring atau salah wadah. Namun, tiap tindakan sederhana butuh 3 kali lipat waktu. Tiap kesalahan di gelap adalah bencana, tiap gerakan menuntut konsentrasi penuh. Pada hari ketiga, ia mulai mengenali gua dari suaranya. Di mana air menetes, disitulah gudang. Di mana langkah bergema pelan, itu adalah koridor. Di mana dinding menggema, itulah ruang utama yang besar. Rick bergerak lebih percaya diri dan menemukan barang yang tepat sekaligus. Tapi suatu saat, ia kehilangan hitungan dan mengikat 2 simpul, bukan 1. Lalu ia sendiri ragu, apakah sudah 3 atau 4 hari berlalu. Ini adalah kesalahan pertamanya. Pada hari kelima, Rick mengeluh lelah. Saat itu, tubuhnya sudah mulai berubah. Kurangnya sinar matahari mengurangi produksi vitamin D. Rick merasa tubuhnya kekurangan energi. Tubuhnya terasa mati, nafsu makan berkurang. Ia ingin berbaring dan tidak bangun. Tanpa matahari dan udara segar, tubuh masuk mode hemat energi. Kita melihatnya berolahraga perlahan, berhenti antar gerakan, sering duduk di lantai. Lalu ia menulis di buku harian, bahwa itu hanya hari yang tanpa semangat. Akan ada banyak hari seperti itu, dan ia merasakannya. Pada hari ke-10, orientasinya benar-benar kacau. Waktu terasa sudah lebih dari 2 minggu. Ia makan 2 kali beruntun, mengira sudah lama sejak makan terakhir. Lalu, hampir sehari tidak makan, yakin baru saja sarapan. Ritme internalnya melaju jauh ke depan, tubuh menentukan sendiri kapan pagi atau malam. Tanpa cahaya, otak berhenti memahami waktu. Ia hanya berorientasi pada rasa lapar dan lelah. Pada hari ke-20, muncul suara-suara khayalan. Ia mendengarkan, membeku, lalu berkata pada diri sendiri, itu hanya tetesan, bukan manusia. Ia mencoba melanjutkan aktivitas. Namun, makin sunyi, makin sering ia merasa ada orang di dekatnya. Ini normal, otak dalam isolasi mengisi kekosongan dengan sinyal-sinyal imajiner. Rick masih mengendalikan diri, di buku harian, ia menulis kadang, berhalusinasi, dan ini makin sering terjadi. Pada hari ke-30, hampir semua rekamannya di diktafon adalah percakapan dengan lawan bicara imajiner. Ia bercerita apa yang dimakannya, dan mimpi apa yang dilihatnya. Kadang kalimatnya terputus, Rick lupa kata dan memulai lagi. Tanpa komunikasi terus-menerus, bicaranya kehilangan struktur. Ia menyadarinya, dan mencoba mengomentari semua tindakannya dengan suara keras. Pada hari ke-40, ia hampir tidak pernah salah. Ia menemukan semuanya, dengan sekali coba. Gerakannya jelas dan tenang, rutenya sudah terbiasa. Rick merasakan di mana letak sesuatu dari gema dan perubahan suhu. Namun ia yakin sekarang adalah kira-kira hari ke-32. Rick tidak lagi menghitung, ia hanya hidup. Simpul pada tali bukan lagi kalender, melainkan kebiasaan. Rick telah beradaptasi dan tidak lagi takut kegelapan. Pada hari ke-80, tubuh Rick seolah beralih ke mode malam. Denyut nadi melambat, gerakan jadi lebih lamban, dan tidurnya terus-menerus. Dia hampir tidak punya keinginan untuk mengubah apapun. Kurangnya cahaya mengganggu hormon energi, suasana hati, dan konsentrasi. Akibatnya Rick lebih sering diam, dan otaknya bekerja lambat. Dia terus melakukan apa yang bisa, mencari makan, menyeduh teh. Dia bergerak seminimal mungkin agar tidak kaku. Pikirannya berhenti menunggu jalan keluar, dan memutuskan untuk hidup saja di sini. Pada hari ke-100, aku memanggil namanya, tapi Rick tidak langsung menjawab. Lalu dia bangun, perlahan, seolah ini langkah pertamanya. Kami menggandeng tangannya, memakaikan kacamata, lalu membawanya ke terang. Awalnya remang-remang.
lalu udara dan langit. Rick memejamkan mata dan hanya berdiri. Air mata mengalir begitu saja. Rick tak butuh kata-kata, dia melihat matahari lagi dan pantas mendapat like-mu.